Oke, harganya 2.150 Canadian dollar. Wow. Jadi harga untuk sewa 1 bulan itu 25 juta. Yuk kita cek langsung harga 25 juta per bulan tuh isinya apa aja dan fasilitasnya seperti apa. Jadi sesuai sama yang ada di gambar persis harga. Nah ini dishwashernya. Nah ini kayak kamar kondo. Ini kondo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, hari ini ceritanya gue mau berbagi informasi yang positif dan cukup informatif buat kalian semua yang penasaran berapa sih harga sewa rumah di Vancouver tepatnya. Buat kalian yang penasaran dan bingung gimana caranya kalau kita mau cari rumah di sini. Misalnya kalian yang sudah berencana atau memang sudah mau berangkat ke sini tapi bingung gimana sih caranya cari rumah di sini dan berapa harga aktualnya. Jadi ini gue akan sharing salah satu situs yang akan membantu kalian untuk menemukan rumah dan kalian bisa tahu berapa harga rumah sesuai dengan budget kalian. Oke, jadi sini gue udah siapin PC-nya. Jadi gue akan share screen sama kalian dan kalian bisa langsung lihat gimana cara-caranya dan nama websitenya apa. Ini hanya salah satu aja ya, mungkin ada beberapa cara lain atau bisa dengan agency dan lain-lain. Cuman ini adalah cara gue waktu gue mencari rumah di sini. Rumah yang pertama yang gue sharing bareng sama orang lain dari negara lain maksudnya. Dan terus ini juga membantu gue untuk mendapatkan rumah di mana gue tinggal sekarang sama istri gue di sini. Oke, untuk harganya update banget. Jadi di tahun 2021 ini harganya update lagi pastinya. Mungkin masih bertahan atau sudah lebih mahal kah? Jadi langsung aja kita review dan gue akan share screen sama kalian semua. Let's go. Oke, sekarang kita sudah kembali ke layar. Nah, nama situsnya itu kalau kalian langsung ketik di search di Google itu ada Craigslist Vancouver. Ini Craigslist Vancouver. Jadi webnya yang ini yang paling atas. Jadi https vancouver.craigslist.org. Jadi ini ya, langsung aja kita klik. Nah, di sini kan banyak banget pilihan. Pasti kalian bingung pilih yang mana, gue klik yang mana. Langsung aja ke housing. Kemudian yang paling atas nih. Oke, apartments or housing. Klik. Nah, oke, di sini udah muncul ya. Ini kan banyak banget nih. Jadi kita scroll sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Atau kalau misalnya kalian baru pertama kali buka situs ini, biasanya dia tampilannya akan gini, galeri. Jadi kalian akan ngerasa bingung dan kaget gitu, langsung ada harganya, terus ini bener atau enggak gitu. Jadi lokasinya di mana gitu kan, kalian belum tahu. Tapi gue saranin kalian langsung klik di sini, kemudian ke map. Jadi bisa sesuai dengan lokasi yang kalian inginkan. Contohnya nih, misalnya gue sekolah di atau bekerja di area downtown. Nah, downtown tuh kita scroll. Nah, downtown tuh di sini. Ini downtown ya. Di sebelah sini tuh downtown. Kalau gue tinggal di daerah sini. Jadi kalian bisa langsung melihat beberapa referensi rumah atau apartemen atau kos-kosan yang kalian bisa jangkau jaraknya lah ya. Oke, kita langsung aja kita ambil sampel. Kita buka yang ini misalnya 2.150 Canadian dollar. Kita klik. Kemudian view posting. Nah, di sini akan muncul semua lengkap keterangannya beserta kontak person kalau kita mau menghubungi langsung si ownernya atau si landlordnya atau agentnya. Karena kalau apartemen di downtown biasanya dia pakai agent lagi guys. Ada juga yang langsung ke ownernya. Oke, harganya 2.150 Canadian dollar. Wow, itu dikonversikan ke rupiah 2.150 Canadian dollar itu sekitar 25.475.000 something. Jadi harga untuk sewa 1 bulan itu 25 juta.
Yuk kita cek langsung harga 25 juta per bulan tuh isinya apa aja dan fasilitasnya seperti apa. Di sini 2150 one bedroom, berarti hanya satu kamar, nggak 2 kamar atau 3 kamar. Kemudian luasnya itu 585 square feet. Kemudian furnish. Nah, furnish tuh dia tuh sudah ada kursinya, udah ada kasurnya, udah lengkap gitu. Kita hanya tinggal bawa koper dan baju aja. Udah ada TV-nya. Jadi kalau furnish ini berbeda dengan unfurnished. Jadi nggak semuanya apartemen atau rumah itu menyediakan yang furnished gitu. Kalau yang unfurnished nih kayak tempat tinggal gua nih di sini. Nah, ini tuh unfurnished tuh gue datang harus ngisi kasur, harus ngisi kursi, kemudian harus ngisi small table misalnya atau apapun itu. Jadi tetap harus beli-beli lagi, ngisi-ngisi lagi. Tapi memang harganya tuh berbeda gitu, furnished dengan unfurnished. Jadi sofanya seperti ini, jadi sesuai sama yang ada di gambar persis harga 25 juta nih. Kemudian udah ada TV-nya, udah ada dekorasinya, tanamannya. Nah, ini dishwasher-nya. Nah, ini kamarnya. Jadi one bedroom tuh kamarnya seperti ini, kasurnya seperti ini. Jadi udah tinggal bener-bener bawa koper aja gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kamarnya, kasurnya, bantalnya seperti itu persis ya. Kemudian ini ada meja di kamarnya. Oh, ini di cut nih kayak kamar kondo. Ini kondo. Jadi ini sebenarnya bisa diisi kasur lagi sih di sini tuh. Kalau misalnya kalian butuh 2 tempat tidur gitu ya, kasur yang kecil gitu. Nah, kemudian ada laundry in suite. Jadi laundrynya udah termasuk di kamar kita, di ruangan kita gitu, di apartemen kita. Karena nggak semuanya apartemen itu menyediakan laundry in suite. Jadi ada yang kita kalau mau nyuci baju itu harus turun ke lantai bawah dan itu share, dan itu ditambah lagi biaya. Biasanya kita masukin $2 Canadian dollar sekali nyuci. Ya lumayan, $2 itu sekitar ya 22.000 sekali nyuci. Bayangin kalau misalnya musim panas biasanya ya baju cepat lebih berkeringat, itu bisa hampir berapa kali nyuci dalam seminggu. Oke, kemudian ini kamar mandinya seperti ini. Ya lumayan. Dan biasanya harga segitu sudah dapat fasilitas gym gitu. Tapi kita harus ke bawah gitu. Sama seperti di Indonesia, layaknya dengan apartemen atau hotel lainnya, pasti udah ada fasilitas gymnya. Cuman bedanya kita nggak usah bayar lagi karena emang kita udah sewa apartemen 1 kamar itu udah include dengan si gymnya. Oke, kita lanjut ke deskripsinya di bawah. Oke. Di sini ada featuresnya itu ada availability June 1st, jadi tanggal 1 Juni itu baru bisa ngisinya, baru mulai awal kontrak. Jadi for your information guys, kalau di sini itu kalau misalnya mau mulai sewa rumah itu biasanya dan memang kebanyakan itu mulanya per tanggal 1 di setiap bulannya. Jadi contohnya kalau kita mau cari rumah di untuk bulan Juli misalnya, berarti tanggal 1 Juli kita baru bisa menempati tempat itu gitu. Oke, one bedroom, one bathroom, kemudian one den yang tadi, kemudian harganya 2150, dapat parkingnya 1. Jadi kalau kita bawa mobil udah dapat parking lot. Kemudian ada locker juga. Biasanya ini locker nih kalau misalnya kita bisa digunakan untuk orang-orang yang sering belanja online, disimpannya di locker. Jadi kalau kita mau cek ya tinggal ambil aja di locker. Kemudian property type-nya apartemen, pets no. Jadi nggak boleh bawa kucing, nggak boleh bawa anjing gitu, nggak boleh bawa binatang apapun itu ke dalam apartemen tersebut. Kemudian smoking no, nggak boleh ngerokok, vaping atau apapun itu di situ. Karena kalau misalnya kita melakukan bawa binatang atau merokok itu pasti kena denda, dan dendanya gak nanggung-nanggung, biasanya besar, bisa sampai minimal itu 150 Canadian dollar, which is itu sekitar 1.700.000 something. Oke. Rent includes full kitchen, fridge, kulkas, oven, stove, dishwasher, kemudian laundry, washer, dryer,
within the unit, jadi tadi udah masuk. Kemudian utilities, hydro, and internet on tenant. Nah, di sini guys poinnya. Jadi kita harus bayar lagi utilities seperti hydro, internet, gitu kan, sama kita dibayarnya. Jadi harga 2.150, harga 25 juta itu belum termasuk hydro dan internet, which is itu kita harus bayar lagi sekitar spend uang sekitar minimal 250 Canadian. Jadi gue totalin bisa sampai sekitar 2.400 di setiap bulannya. Sekarang kita konversiin lagi, 2.400 itu 28 juta guys, dari Canadian to Indonesia. Jadi 28 juta untuk sewa satu kamar apartemen di downtown di pusat kota, kemudian sudah furnish. Harganya 28 juta per bulan. Wow. Oke. Kurang lebih seperti itu yang di downtown. Kita akan jalan-jalan lanjut ke daerah pinggiran. Ya kalau maksud daerah pinggiran tuh nggak jauh-jauh banget sih, bukan berarti di perkampungan banget ya, karena di sini tuh sepinggiran-pinggirannya masih rapi banget. Ada harganya 1.650 itu kita konversikan lagi ya, 1.650 itu sekitar 19.500 something per bulan. Tapi ada bedanya, ini 19 juta itu dia 2 bedrooms, jadi ada 2 kamar, lebih better dibandingkan tadi yang di downtown. Kita langsung view posting aja. Ini ya biar marketing lah ya, ini samping atau depan rumahnya biasanya kalau lagi summer atau spring, bunga-bunganya pada tumbuh gitu. Kita klik. Nah ini ada tamannya kalau misalnya kita mau barbekyuan sama teman atau kita mau main sama anak di taman gitu. Nah ini dia, ini ruangannya, ini tuh kulkas, ini fridge-nya, lantainya seperti ini. Ini kamar ke pintu, pintu ke kamar kayaknya. Nah ini dapurnya, ini kamar, kayak ini kamar mandi nih biasanya. Nah ini untuk living roomnya. Oke. Ini ada washer and dryernya juga udah termasuk di dalam building. Jadi kita nggak harus lagi yang namanya pakai koin gitu kayak yang ada di apartemen, nggak sharing juga. Ini kamar mandinya seperti ini guys. Ada bathtubnya juga. Kebanyakan sih di sini standarnya kebanyakan, tapi nggak semuanya ada bathtubnya. Jadi kebetulan yang gue pakai juga ada bathtubnya. Jadi setiap apartemen atau housing atau basement atau second floor dan lain-lain itu pasti ada bathtubnya. Rent is 1,650 for up to 2 people. Jadi untuk 2 orang. Kemudian kalau misalnya lebih dari 2 orang kita bayar lagi $30. Misalnya kita nambah 1 orang berarti bayar lagi $30. Kemudian nambah lagi 1 orang bayar lagi $30 gitu. Jadi berarti kalau misalnya 4 orang ditambah $60, berarti ya sekitar 1.710. Iya, 20 jutaan. Oke. Kemudian it includes all utilities for hot water, heat, electricity, show wifi as well as washer and dryer. The suite has its own thermostat. Jadi itu udah termasuk guys. Jadi listrik, hydro, terus kemudian internet, itu udah termasuk semua. Jadi kita bayar 1.650 itu udah ditanggung sama si landlordnya. Kemudian reference and credit check required. Jadi memang biasanya di sini para landlord itu, orang-orang yang menyewakan rumah itu biasanya suka credit check, karena di sini itu semua transaksi hampir 85% itu menggunakan credit card. Jadi kayak gue yang biasa di Indonesia dulu nggak pernah sama sekali menggunakan credit card, di sini pasti menggunakan credit card. Nah
Credit check itu bisa dilakukan secara general. Jadi di sini ada database-nya. Jadi si orang yang mau nyewain rumah itu cukup cek nama kita aja. Kemudian biasanya itu driver license gitu kan, atau ID. Jadi bisa terdetek dan kecek gitu. Kita tuh bagus ya sih, ada tunggakan atau enggak gitu, lancar atau enggak, berapa per transaksinya gitu setiap bulannya. Ideal for international student, working couple, a small family who is clean, quiet, and respectful. Jadi 1 year lease. Nah, dan di sini biasanya kalau misalnya kita mau sewa apartemen, mau sewa rumah kayak tempat gua tinggal di sini, biasanya ada kontraknya dan itu memang diwajibkan. Jadi di situ nanti kita akan membaca di isi kontrak tersebut ada beberapa larangan-larangan dan beberapa hak kita, beberapa hak landlord. Kemudian jika memang kita melanggar, pasti kita dikenakan denda dan nominalnya sudah jelas dalam kontrak. Dan kontrak tersebut berisikan seberapa lama waktu kita minimal kita harus sewa dan tinggal di rumah tersebut. Jadi kalaupun misalnya kita meninggalkan sebelum batas waktu kontrak itu habis, di situ nanti kita akan terkena denda. Nah, dendanya seperti apa? Oke, kalau kita mau sewa rumah di sini atau kita mau sewa apartemen, itu ada yang namanya security deposit. Berapa nominalnya? Nominalnya setengah dari harga sewa. Contoh, tadi harganya misalnya 2.000 Canadian dollar. Berarti security depositnya itu harga kita bayar 1.000 Canadian dollar atau sekitar 12 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita melanggar, misalnya di kontraknya itu 6 bulan atau 1 tahun, tapi di bulan ke-8 atau bulan ke-9 kita sudah harus pulang ke Indonesia, atau kita ternyata intinya harus keluar dari rumah itu. Nah, si security depositnya itu nggak akan dibalikin karena si tenan kita pindah secara dadakan dan dia merasa terugikan, makanya dibuat yang namanya kontrak gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai 12 bulan security depositnya balik, tapi belum tentu 100%. Karena dalam isi kontrak tersebut ada juga beberapa poin yang bisa mengurangi nominal security deposit. Contohnya, saat kita meninggalkan rumah itu benar-benar harus bersih seperti awal kita datang. Atau kalau yang furnish, yang sudah ada kursinya, ada tempat tidurnya dan lain-lain, itu dicek apakah bersih, apakah terawat, apakah ada robek atau ada rusak. Nah, itu pasti mengurangi nominal deposit. Waktu pengalaman gua waktu 2019 saat gua meninggalkan kos-kosan, waktu itu gua tinggal sama orang lain dari beberapa negara. Jadi gua hanya sewa kamar aja, itu harganya 650 Canadian dollar, which is ya sekitar 7 juta ya. Dan gua ngebersihin tuh ruangan, berarti security deposit gue itu sekitar $300 something lah gitu. Nah, itu dibalikin karena gue keluar dari rumah tersebut meninggalkannya dengan posisi yang sama, kebersihan yang sama saat pertama kali gue datang. Oke, itu aja guys informasinya. Jadi kalian bisa cek di Craigslist, itu gampang banget. Jadi memang case-nya banyak sekali. Orang-orang mungkin yang nggak tahu ya gimana caranya kalau misalnya emang gue mau sekolah di Kanada, cari rumahnya gimana, berapa harga rumah. Dan khususnya bagi para orang tua yang worry, memang sudah punya rencana untuk menyekolahkan anaknya ke sini, ke Vancouver di Kanada, gimana sih cara cari rumahnya dan berapa aktual harganya. Dan satu lagi yang penting, saat kalian misalnya masih di Indonesia atau sudah di sini mencoba untuk cari-cari rumah melalui situs Craigslist ini, jangan mencoba sekali-kali untuk mentransfer kalau misalnya kita belum bertemu dengan orangnya langsung dan viewing rumahnya atau melihat kondisi rumahnya. Jadi ada juga beberapa orang yang memanfaatkan situs ini untuk melakukan scam atau penipuan. Jadi dia bilang, contohnya, saya harus segera pergi ke London karena saya ada family yang sakit. Kalau misalnya kamu serius, boleh gak ditransfer aja untuk tanda jadi? Soalnya udah banyak banget yang view. Nah, itu jangan lakukan itu. Jadi make sure kalian ketemu dengan landlordnya, orang yang menyewakan rumahnya. Kemudian kalian udah oke, cocok, sesuai dengan digambar, dan kalian bisa menandatangani kontrak yang dibuat oleh si landlordnya. Pegang masing-masing satu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa menuntut secara hukum dan kalian bisa dapat kompensasi.
Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita butuh banget masukan dari kalian. Informasi apa aja sih yang kalian butuhkan, yang mau kalian tahu tentang fun fact atau apapun yang ada selama kita tinggal di Vancouver, Canada. Oke, sorry banget kalau misalnya ada penjelasan yang kurang clear. Gua tutup sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.